Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita selanjutnya yaitu besok kita akan seperti biasa melakukan kunjungan kontrol dalam rangka kontrol dari pasien-pasien yang kemarin-kemarin berobat ke sini. Seperti biasa ketika sudah tidak ada pasien lagi, saya melakukan kunjungan. Insya Allah besok kita akan melakukan kunjungan ke tempat kemarin Bapak Jihan yang terkena santet terus membesar perutnya. Yang kedua, kita juga akan melakukan kunjungan ke Ibu Sri yang 2 hari lalu berkunjung ke saya yang berobat karena menderita penyakit stroke selama 7 tahun, yang sudah berobat kemana-mana tidak tersembuhkan, bahkan ke rumah sakit juga udah tidak tersembuhkan. Tapi tadi saya ada kabar, katanya ada perubahan drastis, sekarang malah sudah bisa jalan. Kontrol lah gitu, barangkali untuk penyempurnaan aja gitu pengobatan. Jangan lupa, saya juga mendengar kabar bahwa ada misteri ketuk pintu yang konon katanya di negara serumpun yaitu Malaysia. Katanya tabir daripada teror ketuk pintu itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga viral. Insya Allah ada jam 1 sampai jam 3 malam biasanya datang terornya itu. Terus saya juga terakhir kemarin ada kabar dari Padang juga ada teror juga serupa, berarti udah merambah ke Indonesia gitu ya. Untuk menguak misteri apa yang dibalik teror ketuk pintu itu yang ada di Malaysia, bahkan ada di Padang, insya Allah saya akan bongkar misteri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Endang Solihin di Media Rakyat Nusantara. Hari ini kita akan menjambangi Ustadz Ibra. Ya, pekan lalu pasien yang bernama Pak Izam yang perutnya besar, ya. Bagaimana keadaannya? Kita akan lihat. Yang kedua, Ibu Sri yang mengalami stroke. Penyakit stroke 7 tahun dialami oleh beliau. Bayangkan pemirsa, dalam 1 hari karena Allah Ta'ala disembuhkan melalui Ustadz Ibra. Saksikan, ikuti, jangan menolak. Jadi hajatan belum masuk. Prajurit bawa ke sini. Kalian itu. Jadi mediator belum ini udah depannya. Jadi. Bengket kalian. Ini bengket kalian. Ini kejadian lagi ya keserupan.
Kali. Kusur prajurit. Lampu deh. Lampu deh. Duduk. Jadi kaku didudukin. Kamu dari mana? Aing lu ngagagahan imah ieu nah sia make musik lain nguseuy. Nah make musik aing. Ayeuna kan eta teh jadi nu boga imahna teh keur sakit. Jadi dikontrol ku abah teh. Maksudnya ayana naonan. Kamu wujudnya apa? Saya tanya. Aing Kunti. Terus mana di dia teh maksudnya rek naon? Aing anu boga imah ieu Buka mana? Dulungan aing. Dulungan nu mana? Anu gablek imah ieu. Oh, dulungan maneh. Oh, terus lain ngarek musik terus lu nganggu eta saha nganggu ibuna eta. Saha nu ngeganggu? Jujur. Bidoa sorangan. Hah? Bidoa sorangan. Bidoa sorangan teh apa? Hah? Tadi. Oh, gitu. Terus mana nu buka dulungannya eta? Lain. Anak-anak. Oh, jadi yang punya rumah ini mah yang biara nih. Mana aya sebelah siki? Loba aing. Loba. Sok mana diubaran heula nya ameh normal. Duduk diuk. Terus diubaran mana? Diuk. Jadi kalau Oke, pemirsa, sudah saksikan ya, ini sedang berjalan pengobatan Ibu Sri ya. Kita akan lihat kita mengeluarkan kerasukannya akan dimasukkan dicabut oleh Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz, ini mau diapain nih? Gua mediasi ini. ya seperti yang kita ketahui ya, salah satu dua santri saya yang tadinya akan saya jadikan mediator untuk diinterogasi makhluk apa sebenarnya yang mengganggu ibu itu, ternyata yang masuk tadi seperti yang kita lihat, dia suruh menghitung sampai ternyata ratusan sampai nggak sanggup ngitung. Setelah itu dia bilang jin ini kan katanya memang di sini gudang. Terus saya tanya lagi kan gudangnya untuk apa? Karena beliau itu pengabdi setan, tapi bukan yang ibu itu, tapi ada yang pemilik rumah itu. Nah sekarang karena secara otomatis jin sudah saya dengan bantuan pasukan saya ini sudah dikumpulkan. Ya kalau ditanya mau diapain ya saya bicara aja. Oh ya, pemirsa, kita sudah berada di kediaman Ibu Sri yang diobati oleh Ustadz Ibra. Keadaannya sudah kita bisa lihat nanti di kamera. Bincang-bincang terus bersama kami di Media Rakyat Nusantara untuk wawancara eksklusif dan bincang-bincang langsung dengan beliau. Mari kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sri, ya, Pak Ustadz. Nah, Ustadz, nah, kemarin Ibu Sri ini kan stroke ya, tidak bisa bangun, tidak bisa duduk nih. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah terlihat kondisinya membaik ya. Nah, Ustadz, kemarin diobatinya, coba tolong diceritakan nih, Ustadz. Baik, jadi awalnya begini. Jadi beliau ini datang ke rumah saya untuk menanyakan kondisi ibunya. Waktu itu katanya dari Jakarta memang menderita stroke sehingga tidak bisa berjalan sama sekali, bahkan cenderung kaku. Stroke berat ya? Stroke berat. Nah setelah itu coba namanya siapa, saya terawang kan. Waduh, ini udah lama ya kayaknya. Memang benar katanya sudah 7 tahun ya kalau Iya, wow, cukup kurang lebih 7 tahun. Dan itu pun katanya udah kemana-mana. Begitu kan? Betul, Udah iya. kemana-mana. Betul. Baik ke tempat syariat, pengobatan alternatif, Medis sudah. udah ya, Udah. kemana-mana. Nah, cobalah kalau memang bisa paksakan ke sini. Sebenarnya saya bisa mengeksekusi makhluk pengganggu dari jauh pun bisa. Tapi yang terpenting ketika ketemu itu
nanti di akhir pengobatan itu ada pembentengan namanya benteng gaib, di mana makhluk halus baik itu yang dikirim atau yang mengganggu nggak akan bisa masuk ke tubuhnya. Datanglah beliau ini dengan ibunya di malam hari ya kalau nggak salah. Habis isya ke saya. Memang kondisinya dipapah, dituntun kanan kiri orang, digendong malah ya nggak bisa. Nah, ketika masuk ke situ kebetulan saya juga ada mediator, dan dari situlah saya ambil satu persatu, saya interogasi itu makhluknya, mulai dari wujudnya apa, siapa pengirimnya. Nah, ternyata di situ bukan hanya dikirim, tapi juga ada pengganggu yang memang makhluk halus itu memang begitu. Ketika ada orang mengirim makhluk halus yang untuk berbuat jahat misalnya, nah saat itu juga ketika si ibu ini jalan kemanapun pasti akan ada makhluk lain yang mengikutinya karena merasa di situ ada makhluk di dalam tubuhnya. Tapi alhamdulillah setelah saya eksekusi semua makhluk itu kalau nggak salah lebih dari 80 makhluk. Hampir ya, 150. Nah itu. Bahkan ini anak ibunya ini, abang siapa sama? Bapak Adi. Pak Adi ini sempat kerasukan juga waktu itu. Iya. Nah, waktu itu sama istrinya juga ada. Nah, setelah saya dimasukin di mediator si arwah itu, dari mediator santri saya juga, mantan pasien saya juga. Nah, disitulah terkuak jawaban-jawaban penyebab penyakitnya. Ternyata bukan penyakit medis. Hanya saja itu waktu itu sudah terlalu lama, 7 tahun ya. Hampir 7 tahun bulan Desember ini. Nah, setelah dieksekusi semuanya makhluk, termasuk siapa pengirimnya, arwahnya bisa saya ambil juga. Kalau memang ada orang punya ilmu hitam seperti dukun gitu, tukang santet katakanlah begitu, saya bisa tarik. Bahkan yang nyuruhnya siapa saya juga, walaupun orangnya masih hidup, arwahnya saya tarik. Saat itu waktu itu kemarin memang begitu ya. Iya, betul. Nah, ternyata terkuak siapa yang ngerjainnya, siapa yang ngirimnya, dengan bantuan dukun mana memang terkuak. Setelah endingnya beres, setelah beres itu alhamdulillah, terus sambil berbincang-bincang ngobrol tanpa disadarin anaknya ini ngelihat ibunya yang tadinya kakinya kaku ya, di bawah tangannya juga tiba-tiba lemas dan duduk bersila, akhirnya terharu sampai nangis ya waktu itu. Iya benar. Karena bisa dinyatakan langsung ada perubahan di tempat. Langsung itu cash dijabat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu alhamdulillahnya begitu, alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini saya cuma ingin melihat kondisi pasien-pasien saya. Kebetulan kan memang ada tim dari media Rakyat Nusantara. Dari media Rakyat Nusantara ya, silahkan saja saya langsung ajak ke tempat mantan pasien. Kita sekaligus melihat kondisi terbarunya, perubahannya sampai di mana. Nah, kalau setelah berubah dari saya waktu itu gimana perubahan? Itu memang langsung ada perubahan ya? Langsung, alhamdulillah setelah mediasi udah selesai, saya lihat penyakit ibu secara spontan kita berubah, dan saya juga nggak nyangka ya, mungkin doa-doa kita orang itu langsung dijabah sama Allah. Nah, dengan bantuan dengan Pak Ibro, ya kan, gitu. Alhamdulillah setelah 7 tahun ini, ibu saya yang tadinya kakinya kaku tiba-tiba bisa bersila tanpa disadari kita orang. Bahkan bisa gitu. Jalan sendiri sekarang. Bisa jalan. Patah-patah tapi setidaknya istilahnya kakinya nggak kaku gitu. Kalau datangnya ke tempat Pak Ibro itu kaku kakinya, begitu pulang masih bisa jalan, bisa ditekuk. Oh, pagi ya. Pengobatan Ibu Sri ini sudah berapa lama nih, kemana aja? Oh ya, yang kita tahu itu ada tahun loh, kita rasakan kita gitu. Udah sampai totok darah, Bekam, ya kan, sampai ke Banten, ke Bogor, ya aku Buntur udah, ya kan, wah udah segala macam medis. Ternyata beliau ini trauma, udah kebanyakan berobat sana sini pusing. Jadi beliau ini memutuskan untuk tidak mau berobat lagi, putus asa. Datanglah saya, seorang anak nih yang baru mau membantu ibunya, walaupun baru sekali mau ngobatin ibu saya rayu ibu saya, yuk kita coba yuk ke Kota Bunga, tempatnya Pak Kiai Ibro. Itu informasi dari mana nih? Pak Adi bisa tahu bahwa di sini ada? Saya tahunya itu dari YouTube. Oh gitu ya. YouTube satu, yang kedua ya dibilang apa ya, udah terkenal ya istilahnya, udah banyak yang nonton tayangan seperti ini. Bapak bawa kita carilah kronologisnya di mana alamatnya, ya kan, ketemulah saya pakai Pak Ibro, ya kan, gitu. Dengan alhamdulillah, dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala,
doa kita dijabah. Pada saat di tempat Pak Ibro itu pun belum sempat pulang, masih di tempat mediasi. Kontrol sekarang nih, Iya. kira-kira ibu sudah sehat ya. Nah, kita lihat ini Pak Ustadz mau ambil kontrolnya gimana nih untuk dipraktekkan di. Jadi memang saya kan tugasnya memang begitu, pasien itu nggak saya lepas. Tapi selama ini kan memang karena pasien saya kebanyakan datangnya dari jauh, saya cukup makanya setiap datang ke saya ditinggalin nama itu dicatat. Yaitu setelah ada perkembangan di tempat, 3 hari kemudian saya pantau lagi secara gaib, bisa lewat media foto atau nama, saya akan bisa melihat kondisi terbarunya. Tapi karena ini jaraknya nggak terlalu jauh, sehingga saya bisa datang langsung ke rumahnya ini ya sekarang ini bersama yang bersangkutan naon, yaitu pasien saya Ibu Sri. Setelah ada perubahan kemarin itu saya kontrol. Nah sekarang tapi entah kenapa biasanya kalau orang yang sudah saya bersihkan dari saya angkat penyakitnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya, biasanya sembuh total gitu, boleh dikatakan dengan ada perubahan. Yang perubahannya cepat, nggak drastis. Nah, cuman hanya sayangnya ketika beruntung ya kita datang ke sini, ternyata kemarin ada yang lupa. Biasanya saya kalau ada pasien yang sudah dibersihin itu saya benteng sehingga tidak bisa dimasukin orang lain. Dan waktu itu karena memang waktu saking terharunya ngobrol saya lupa membenteng, sehingga saya begitu masuk rumah ini auranya saya disambut dengan puluhan makhluk halus yang memang aliran hitam ya. Nah nanti sebenarnya kan niatnya kan pengen mengontrol niat ya. Biasanya yang udah sih alhamdulillah malah sembuh semua. Ibu Sri, gimana nih keadaan Ibu sampai hari ini? Kemarin Ibu Sri masih bisa bicara ya? Agak kaku apa? Kaku ya. Belum bisa bicara ya. Ngomong juga masih ketarik ya, Bu ya, nggak normal ya. Kaki juga nggak bisa jalan ya. Agak berbusa Mulut agak-agak berbusa ya, Bu. Agak gagap. Nah sekarang lihat pemirsa, kita tanyakan bagaimana kondisi yang dirasakan Ibu setelah dipegang oleh Ustadz Ibro. Nah kita tanyakan langsung pada Ibu Sri. Silakan Ibu, bagaimana rasanya? Ya alhamdulillah, badan enak. Oh badan enak ya Bu ya. Tidur ya. Enak tidur. Kepala nggak pusing. Kepala nggak begitu. susah. Jadi tiap Mata bisa melihat ya. Terus mata rabun. Mata saya nggak lihat. Kemarin nggak ngelihat ya, sekarang sudah melihat. Sekarang ya. udah melihat jarak jauh agak jelas. Gitu. Dan ini juga tangan juga tadinya kaku ya. Tadinya kan kaku. Ini sekarang bisa begini. Sudah bergerak. Ya, bisa bergerak, dan ini buktinya langsung dari Ustadz Ibro ya kan. Gitu. Ini baru sekali. Baru sekali. Oh, baru sekali Bu ya. Luar biasa. Baru sekali datang ini. Ini minta pulang mulu ke Jakarta. Tapi insya Allah kedua kalinya beres. Insya Allah. Ya, nanti datang lagi dia. Iya. Amin Nanti ya, ada Bu, webinar ya. Nanti dibentengin Ibu. Saya lupa dibentengin, Kalau Mama. kata Ustadz ini belum Insya Allah. dibentengin Ibu nih. Sekarang mau dikontrol, mau dibentengin. Keluar dari rumah Pak Ustadz Ibro, ibu saya ini langsung bisa ngeliat terang. Oh iya. Iya kan? Luar biasa. Ngobrol Ya. lagi. Ngobrol lagi langsung sampai jam 2 saya sama ibu saya. Pas keesokan harinya agak mulai rabun lagi. Karena ada satu hal yang lupa. Yang saya kita lagi terharunya ngobrol gitu sampai lupa dibentengin ibu. Gitu. Pemirsa, kita lihat kondisi Ibu, kakinya ini mengecil sebelah, ya. Yang tadinya 2 ini kan kita normal kaki. Nah kita lihat nih, lihat pemirsa, Penyakit Itu dulu ini ada yang kecil. Nah inilah yang dirasakan sama Ibu. Ini agak kecil dibandingin sini. Iya. Nah, kondisinya. Nah dari sini Pak, ambil nih, waktu Pak. pertama kali itu nekuk sekali itu jari-jarinya nekuk. Nah, kalau kecil, nah inilah terlihat kecil nih dibandingin sini ya. Ini ada perbedaan, bisa. Nah di sini agak ada cengkungan, coba dilihat. Stop dulu. Bisa. Sekarang Pak Ustadz akan membenteng Ibu Heri ya. Kita lihat dan saksikan ya. Ini dia. Pusing kepala ya. Oh, saksikan, jangan kemana-mana, terus saksikan kembali ya. Disinilah tempatnya untuk pengobatan alternatif.